Oke, baik saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada, sehat selalu diberkati Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih buat subscriberku yang sudah mendukung dan mensupport channel ini dari awal sampai saat ini saudara. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kalian semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel seperti biasa saudara. Video saya kali ini seperti di judul thumbnail tadi, bahwa kita akan melihat bahwa bangsa Indonesia ini tentunya adalah bangsa yang kaya dengan suku, bahasa, dan agama, saudara. Tentunya, tetapi di dalam video kali ini yang kita akan bahas yaitu seorang Ustadz Nababan yang telah mengakui bahwa ternyata akhir-akhir ini banyak pemurtatan. Banyak orang yang berpindah keyakinan. Karena apa? Kemungkinan adalah mencari tentang ketenangan dan kenyamanan hidup, saudara. Ya, di mana akhir-akhir ini seperti fenomena pemurtatan dan pemuritan terjadi di bangsa ini, saudara. Dan saya mengatakan bahwa ternyata itu adalah janji firman Tuhan. Artinya apa? Orang Kristen, iman Kristen itu semakin ditekan, maka semakin bertumbuh. Semakin dihimpit, maka semakin berkembang, saudara. Dan itu adalah janji firman Tuhan, ya. Seperti di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11 itu, supaya di dalam nama Yesus di bawah kolom langit ini semua yang berlutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ya, nah kita tidak berlama-lama, mari kita simak dulu terlebih dahulu video selengkapnya berikut ini, saudara. Perkembangan umat kita dari waktu ke waktu, beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Saudaraku, itulah cuplikan video yang sudah saya tampilkan buat saudara, dan saya percaya saudara punya pertanyaan dan punya pemikiran atau pendapat yang lain, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar agar kita saling silaturahmi dan saling memberikan pendapat, bertukar pikiran satu sama lain. Nah, saudara, di sini yang saya mau bahas adalah memang seharus kita melihat bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini kita harus akui seperti yang dikatakan oleh Ustadz Nababan bahwa banyak pemurtatan, baik itu dari tingkat yang atas, baik dari kalangan artis sampai pun kepada kalangan yang paling terendah. Karena apa? Menurut saya di sini sebenarnya orang itu ingin mencari ketenangan hati dan ingin mencari suatu kedamaian, ya. Karena apa? Kedamaian itu hanya ada di dalam Yesus. Kedamaian itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, mengapa demikian? Karena kita melihat akhir-akhir ini seperti yang sudah kita lihat bersama dalam video ini, bahwa Ustadz Nababan mengakui banyak orang yang murtad, banyak orang yang berpindah keyakinan, baik dari Islam ke Kristen, baik dari Kristen ke Islam, terjadi akhir-akhir ini, saudara. Tetapi pengakuan Ustadz ini memang suatu gambaran bahwa apa yang terjadi saat ini itulah kondisi bangsa ini, saudara. Artinya apa di sini? Saya mengatakan bahwa iman Kristen semakin dihimpit maka semakin bertumbuh. Semakin ditekan dia akan semakin berkembang. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Karena ini adalah merupakan janji Tuhan, ya. Saya akan membacakan suatu firman Tuhan yang akan mendasari pembahasan ini, yaitu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-10, saudara. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10, saya bacakan buat saudaraku sekalian.
Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan firman ini adalah suatu firman yang akan tergenapi di akhir-akhir ini, saudara. Maka tidak heran orang akan percaya dan menerima Yesus. Banyak orang akan mencari tahu siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Juru Selamat yang dipercayai, diyakini oleh iman Kristen itu adalah Tuhan yang lebih tinggi dan Tuhan yang akan datang di akhir zaman untuk membela setiap orang, untuk menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya, saudara. Ya, jadi seperti pengakuan Ustadz Nababan ini, sebenarnya ini adalah merupakan satu perenungan buat saudara dan saya. Mengapa terjadi? Karena orang akan mencari ketenangan jiwa dan banyak orang akan mencari kedamaian, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Ya, nah seperti yang kita lihat juga dalam kesaksian Bapak ini. Salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera datangnya dari Allah. Tapi tertuju kita menghadap Tuhan, mengharap ampunan serta ridhonya. Pada kali ini saya akan memberikan kesaksian. Nama saya Hirman Pasa, berasal dari Kota Kembang, Bandung. Pada saat itu saya menganut agama Islam karena turunan dari orang tua dan nenek moyang saya. Dan pada saat itu juga saya menjadi seorang pendidik di salah satu pondok pesantren di Kota Kembang, Bandung. Jadi pada saat itu saya sakit jantung, bahkan saya harus dirawat di rumah sakit Bromeos, Bandung. Dokter memutuskan saya harus dioperasi karena pada saat itu jantung saya bocor dan jantung saya itu udah biru sebelah. Nah, pada saat itu masih menganut agama Islam. Nah, di samping saya itu ada satu pasien jantung juga, cuman itu orang Kristen. Yang nunggunya itu ibu-ibu setiap pagi, setiap siang, sore, bahkan setiap malam suka menyanyi dan memberikan doa kepada pasien itu. Seperti mana pujiannya? Seperti ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Begitu saya mendengarkan nyanyian itu, alunan suara si ibu itu, jadi saya itu agak tenang. Tapi saya yakin bahwa kata-kata si ibu itu akan menyembuhkan penyakit saya. Saya belum percaya waktu itu karena saya agama Islam, bukan agama Kristen. Tapi saya baru yakin. Nah, langsung di situ udah 2 hari kemudian pasien sebelah saya itu meninggal. Oh, berarti saya juga akan meninggal. Karena orang jantung itu jarang hidup kembali kalau udah masuk ICU. Tapi saya waktu di dalam ICU itu sadar tetap gitu, mendengarkan pujian si ibu. Nah, udah langsung gitu saya bilang, Bu, tolong doakan saya, Bu. Si ibu jawab, Pak, saya orang Kristen, kan Bapak orang Islam. Saya bilang, gak apa-apa, yang penting saya sembuh, Bu. Didoakan, langsung si ibu itu naruh tangan di dalam dada saya sambil berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu akan sembuh. Di situ penyakit saya itu bukan hilang, tapi rasanya agak sedikit mengurang. Langsung di situ saya diputuskan sama dokter itu harus dioperasi. Pada saat itu 2 hari kemudian langsung pasien sebelah saya itu meninggal. Wah, saya juga bakal meninggal gitu pikiran saya, karena di sebelah saya itu dia meninggal. Nah, udah 2 hari kemudian saya pas jatuh mau dioperasi, si ibu itu datang kembali. Kata si ibu itu kepada saya, Pak, jangan takut, harus tenang, Tuhan pasti tolong. Tapi si ibu sebelum pulang menyimpan aqua di depan saya itu. Saya minum itu aqua, berkurang, saya dibawa ke lab, langsung dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi, sekaligus saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Baru doa, baru pujian yang dilemparkan ke badan saya udah sembuh total. Apalagi saya bilang kalau mengikutinya. Nah, pada saat itu gancang ceritanya saya langsung pulang ke rumah karena tidak jadi dioperasi
Saya udah jual apa-apa buat biaya operasi, akhirnya nggak jadi itu di operasinya. Nah, langsung di situ saya nyari itu alamat si ibu itu. Cuman waktu itu saya lupa minta alamat si ibu itu. Padahal masih orang Bandung dia. Tapi nggak ketemu sampai saat ini. Nah, di situ saya langsung berpikir gimana caranya, karena saya itu guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin lah saya bisa didemo. Nah, udah begitu, langsung saya bisa ada hubungan kemana-mana, langsung ada ngasih nomor kontak satu pendeta yang berasal dari Jakarta, langsung saya menuju. Pada saat itu saya udah mengerti gitu ajaran-ajaran Kristen, tapi saya belum total. Nah, udah langsung saya tinggal di rumahnya pendeta di Jakarta sampai saat ini udah 10 bulan. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong saya. Ada satu kenikmatan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus, ada satu keistimewaan yang kita rasakan pada saat kita dibaptis. Saudara pernah dibaptis? Apa yang rasakan saudara pada dibaptis itu? Pengalaman saya waktu saya dibaptis oleh 2 pendeta, ya. Langsung begitu turun masuk ke kolam baptisan, saya dibaptis. Begitu ditenggelamkan, saya katanya pingsan. Padahal saya bukan pingsan, dibawa salah satu orang tapi yang saya nggak kenal ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Burung-burungnya, air-airnya, taman-tamannya indah sekali. Nah, pada saat itu saya pingsan katanya karena waktu dibaptis itu. Nah, di situ saya sama satu orang yang tidak dikenal itu dikasih kenang-kenangan atau dikasih bingkisan. Sampai saat ini belum ketemu. Apa sih artinya itu? Nah, udah begitu langsung saya, namanya pendeta yang satu udah agak tua, yang satu juga walaupun muda dia gemuk, saya badan gede, langsung ditarik dari kolam baptisan ke atas karena saya pingsan, ya kayak ngangkat karung gitu, gitu kan. Jadi badan saya itu biru semua. Nah, puji Tuhan, begitu saya sadar, begitu saya siuman dari pingsan, saya mencari barang yang dikasih orang yang tidak dikenal itu tidak ketemu. Saya tanya kepada semua orang di situ, pada bengong semua. Jadi apa sih yang berbentuk buku bukan, berbentuk Alkitab juga waktu saat itu saya belum mengenal benar. Nah, langsung saya setelah dibaptis, langsung saya kembali lagi ke rumahnya Pak Pendeta. Jadi sampai saat ini saya sudah 10 bulan di rumahnya Pak Pendeta. Luar biasa Tuhan menolong saya. Cobaan, kritikan dari keluarga, bahkan sekaligus saya dibuang dari keluarga, bahkan istri tercinta satu pun minta dicerai, anak pun sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan saya. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Yang penting saya punya Bapak, yang penting saya punya juru selamat. Karena waktu di dalam dulu itu tidak ada juru selamat. Ada juga syafaat. Ya, kalau syafaat itu kalau orang mau syafaat, disyafaatkan. Kalau juru selamat itu beda. Semua orang mengikuti dia pasti jalan. Mungkin ini yang dinamakan Shirathul Mustaqim, jalan kebenaran. Saya pernah pernah membaca di dalam satu kitab Tizan Daruri. Kalau di dalam Islam itu tauhid. Ya, kalau di dalam Kristen itu adalah teologi ketuhanan. Di situ di dalam Tijan dikatakan la ilaha illallah iku maujud, la ilaha illallah iku ma'bud. Kalau orang di masjid kan suka baca itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, iku maujud, yang berbentuk. La ilaha illallah iku ma'bud, tiada Tuhan selain Allah kecuali untuk diibadahan. Jadi kita ibadah itu kepada Tuhan yang berbentuk wujudnya. Harusnya. Jadi namanya wujud berbentuk itu bisa dilihat, bisa diraba, itu berbentuk, itu wujud. Sedangkan dulu saya itu ibadah kepada Allah. Mana Allahnya itu nggak ada. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu tidak punya tempat. Bukan di aras, bukan di surga, bukan di neraka. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un di dalam Al-Quran. Tidak ada satu tempat pun untuk Allah. Sedangkan Tuhan itu di dalam kata lapad tauhid itu berbentuk mauzud. Nah, di situ, oh jelas. Jadi sedikit-sedikit sampai saat ini saya menggali bahwa inilah jalan kebenaran. Luar biasa, Ibu, Bapak, Saudara. Isa Al-Masih, juru selamat kita, itu adalah untuk menyelamatkan kita. Saya sudah 11 bulan berjalan mengikuti Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Saya minta dukungan dan doanya. Semoga saya diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan saya minta doanya juga dari semua pihak untuk Pak Pendeta yang mengurus saya dan keluarganya.
Semoga beliau ini diberkati. Jadi saya menghimbau, pesan dari saya, yang sudah mengikuti Isa Al-Masih dari kecil jangan sampai jadi mualaf. Rugi banget. Kita tadinya dari naik taksi, naik ke beca. Memang semua juga kendaraan, tapi rugi banget gitu. Jadi tetap kita sampai mati pun, sampai kemanapun, sampai tua pun, diberikan cobaan apapun, kita harus kuat mengikuti Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah is the best bagi kita, juru selamat bagi kita semua. Saudara yang terkasih, mungkin inilah yang saya perlu sampaikan. Jadi pesan dan kesan bagi saya untuk semua, yuk mari kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai kita jadi mu'alaf. Saudara, jadi itu memang apa yang kita lihat dalam cuplikan video yang kedua itu adalah merupakan kesaksian testimoni dari seorang bapak ya, di mana dia berasal dari Kota Kembang, Bandung, dan tentunya dia adalah latar belakang agama Islam, saudara. Tetapi dalam kesaksiannya ini adalah suatu mujizat yang sangat luar biasa terjadi dalam hidupannya, di mana dia berjumpa dan bertemu dengan Tuhan itu, yaitu melalui suatu proses sakit penyakit dan di rumah sakit. Sehingga dia dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan dan akhirnya didoakan, dan akhirnya proses operasinya tidak jadi karena Tuhan sudah sembuhkan dan Tuhan sudah jamah penyakitnya. Dan sampai sekarang ini Bapak itu terus sehat dan diberkati Tuhan. Nah, ini artinya merupakan suatu mujizat Tuhan yang luar biasa bagi seseorang yang ingin berbalik dan mau bertobat. Ya, tentunya mau menerima Tuhan Yesus, membuka hatinya untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Saudara, bahwa kita akan melihat bahwa janji Tuhan memang akan digenapi kepada semua suku bangsa. Setiap ludut akan bertelut, baik di atas bumi, di muka bumi ini, di bawah bumi, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa? Kemuliaan bagi Allah Bapa. Saudaraku sekalian, jadi di sini tidaklah heran bahwa kalau setiap orang ingin mencari kedamaian, ingin mencari suatu ketenangan, ya, ketenangan hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang mengklaim dirinya adalah juru selamat pribadinya, yang mengklaim dirinya bahwa dia adalah yang datang kemudian nanti di akhir zaman untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya masing-masing, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang diyakini oleh iman Kristen sampai dengan saat ini, saudara. Ya, jadi inilah merupakan tanggapan saya, dan melalui video ini merupakan satu perenungan buat saudara dan saya untuk menjalani masa depan hidupan kita dan tetap percaya Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan, memberikan sukacita buat saudaraku sekalian. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam.